Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama mengenang kisah agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang mati dan dikuburkan. Kita ingin bersama merefleksikan pengalaman dan perasaan para murid Tuhan Yesus yang penuh dengan gejolak dan dinamika. Bagaimana mereka semua seolah-olah terhempas ke dalam jurang yang begitu dalam. Kematian Kristus yang keji di tangan para pemimpin yang memuakan, seolah menegaskan betapa hidup begitu rapuh. Hari ini gereja merayakan Sabtu Sunyi. Di dalam kesunyian, Kristus berada di dalam kubur. Kita bersama ingin berdoa dan ingin merenungkan Tuhan Yesus Kristus masih membuka tangan, mengundang saya dan saudara untuk terus merespons undangan cinta kasih. Mari di dalam keheningan kita menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita di dalam indahnya saat yang teduh. Oh
14 ayat 1 sampai dengan 14. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa datang mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya rantingnya seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Saudaraku, di dalam hidup yang begitu riuh dan gaduh, ada saatnya kita membutuhkan tempat berteduh. Mari dengan kerendahan hati kita lantunkan, tenanglah kini hatiku. Mimpi
Mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami menjadi tenang, kami menjadi teduh ketika kami tahu tangan-Mu menggenggam erat tangan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini, di dalam keheningan dan kesunyian, kami ingin menjumpai Engkau. Kami rindu Engkau menyapa kami, meneduhkan hati kami, dan membuat kami memaknai hidup ini ada di dalam tangan pengasihan. Ya Tuhan, kami ingin merefleksikan kebenaran firman-Mu. Kami ingin merenungkannya bersama-sama. Kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami, Engkau yang membuka hati kami, supaya sungguh kami dikuatkan oleh karenanya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaga. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita semua. Hidup dan mati. Ada orang berkata, untuk apa bersusah-susah hidup kalau akhirnya kita pasti mati? Orang lain berkata pula, untuk apa memperjuangkan kehidupan kalau penderitaan dan kematian selalu datang membayangi kita? Orang juga sering berujar, lebih baik aku mati daripada hidup penuh dengan derita seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara, Ayub yang merefleksikan hidupnya begitu singkat dan penuh dengan kesukaran dan kegelisahan. Ayub mengatakan hidup bagaikan bunga yang layu, sebentar ada, lalu lenyap tiada. Bahkan pohon seakan bisa terus bertunas, tetapi manusia, apabila ia sudah mati, tidak berdaya lagi dia. Namun Ayub memiliki suatu keyakinan
ia menyimpulkan, aku akan terus menaruh harap sampai tiba giliranku. Hidup dan mati jangan disimplifikasi, tetapi rangkumlah sebagai sebuah misteri. Sebab tak ada yang tahu kapan dan bagaimana caranya seorang manusia lahir di dunia ini. Begitu juga manusia tidak tahu kapan dan bagaimana cara ia akan mati. Dalam rentangan antara hidup dan mati itulah saya dan saudara diundang mengerjakan karya Allah dengan segala proses, dinamika, juga penderitaan. Hari ini saudaraku, di dalam senyap kita merenungkan Yesus yang mati. Sebagaimana kita lantunkan di dalam pengakuan iman kita, Dia Sang Anak Allah disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Yesus dikuburkan di dalam senyap, di dalam gelap, diiringi ratap orang yang mengasihi. Namun mari lihatlah dalam kisah kematian Yesus yang dicatat di dalam Injil, setidaknya ada dua golongan manusia yang mungkin juga mencerminkan diri kita. Golongan pertama adalah orang-orang yang menerima Yesus, melayani Dia, bahkan dalam kematiannya mereka tetap menunjukkan kasih dan hormat. Mereka adalah murid-murid perempuan, juga seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea yang memberikan penghormatan yang layak bagi Tuhan Yesus. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang tetap bersikeras menolak Dia. Seakan kematian Yesus tak cukup memuaskan kebencian mereka. Memang Yesus telah mati, tetapi kematiannya tak lantas memberikan ketenangan bagi orang-orang golongan ini. Mereka tetap meminta penjagaan ekstra di sekitar makam Yesus. Kebencian, pikiran negatif mereka seolah tak berujung. Mereka adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Saudaraku, mari kita renungkan, siapakah saya saat berhadapan dengan Yesus yang tersalib, mati dan dikuburkan itu? Apakah saya termasuk ke dalam murid yang menerimanya, memberikan yang terbaik untuknya? Atau sebaliknya, saya termasuk mereka yang seakan tak puas dengan segala keadaan, dirundung pikiran negatif dan bersikeras menolak Kristus yang padahal selalu mencinta begitu rupa? Saya tak pernah puas. Saya membutuhkan pelampiasan. Bahkan saya tak segan memburu mereka yang bisa saya jadikan korban. Saudara, mari di dalam kesunyian kita bertanya pada diri sendiri, siapakah saya? Di hadapan tubuh Kristus yang tak bernyawa, di dalam kepedihan dan kerapuhan, apa yang kemudian terucap dari mulut kita, tergerak nyata di dalam tindakan kita? Andai aku menjadi Yusuf Arimatea dan murid-murid perempuan yang lain, maka di tengah duka, di tengah kepedihan yang mendalam, di tengah kegetiran karena melihat kekejian di dalam hidup ini, melihat tubuh Kristus yang terkulai tak berdaya, maka saya dengan segala perasaan saya yang berkecamuk, saya akan tetap berusaha melawan
melakukan dan memberikan yang terbaik untuk Yesus. Saya tahu saya begitu lemah. Mungkin saya menangis sejadi-jadi karena melihat orang yang mengasihi saya dan saya kasih tergeletak, tak bernyawa. Tapi di dalam ratap tangis bahkan jeritan yang saya alami itu, saya ingin tetap mengasihi Yesus. Saya mau ikut Yesus meski susah dan penuh derita. Saya rindu bahwa di dalam sukacita hidup saya ataupun duka cita yang begitu menyayat hati saya ingin memberikan yang terbaik. Di dalam diri saya yang rapuh, bahkan di dalam diri saya yang terluka sekalipun, saya mau memberikan yang terbaik bagi Yesus. Andai saya seorang Farisi dan imam kepala, di dalam kebebalan olah pikir saya, di dalam keangkuhan dan keegoisan saya, di dalam iri hati yang menguasai diri saya begitu rupa, maka marilah membuka mata, maka marilah membuka hati, melihat Yesus yang tetap mencinta, yang membuka pintu ampun bagi kita dan berkata, masih ada kesempatan. Pada hari ini saudaraku, jika kau mendengar suaranya yang memanggilmu dan mengundangmu untuk tetap hidup di dalam anugerah, di dalam kesempatan yang masih Ia berikan, maka janganlah keraskan hatimu. Mari sambut undangannya di dalam keheningan dan kesunyian malam ini. Mari kita mengingat cintanya yang besar buat kita. Dan marilah merenungkan, ternyata masih ada kesempatan. Jangan tunggu esok untuk berbalik bagi kepadanya. Hari ini, marilah kita datang kepadanya dan hidup di dalam cinta kasih-Nya yang besar. Masih ada kesempatan. Amin. Tuhan memberkati. Mari di malam yang sunyi dan teduh ini, kita sungguh-sungguh memfokuskan diri kita bagi Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kristus yang tubuhnya terbaring di kubur yang sepi, mati untuk menebus saya dan saudara. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi.
Kristus yang tak pernah luput dari kesedihan dan masalah hidup. Terbatasan fisik, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, bahkan kegagalan demi kegagalan. Sedalam apa komitmen kita, saya dan saudara, untuk memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan, meski dalam kerapuhan yang saya miliki. Mari kita berdoa. Sebagai manusia yang begitu lemah, kadang kita mendaku. Saya tak ingin tahu dengan keadaan di sekitar saya. Pokoknya saya harus terpuaskan. Tanpa sadar, saya melukai hati Tuhan. Ucapan saya melukai, perilaku saya menyakiti. Dan jika itu yang terjadi, kasih seperti apa yang sebenarnya saya hidup? Mari kita akui segala dosa kesalahan kita di dalam doa. Jika Tuhan berkata padamu saat ini, hai anakku, masih ada kesempatan bagimu, kembalilah padaku, berbaliklah, dan aku mengasihimu. Apa yang akan saya dan saudara lakukan untuk menjawab panggilan Tuhan? Mari kita berdoa, berkomitmen untuk menjawab panggilan Tuhan.
kayu salib Engkau menebus kami. Di dalam kubur yang sepi, kesunyian menemani. Dan malam hari ini, di dalam teduhnya hari-hari kami ingin menyambut cinta-Mu yang besar itu. Kami ingin di dalam segala kerapuhan dan kelemahan kami ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam kelemahan dan keterbatasan kami rindu Tuhan memakai kami. Dan kami bersyukur jika masih ada kesempatan untuk kami melakukan yang terbaik, maka izinkanlah kami memakai kesempatan itu untuk memuliakan. Biarlah kami menyambut sukacita Paskah esok hari dengan suatu keyakinan bahwa penderitaan, bahkan kematian, tidak bisa memisahkan kami dari Kristus yang menang melawan itu semua. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Dan biarlah kami melangkah di dalam kasih dan anugerah. Inilah doa kami Tuhan. Inilah seruan kami kepadamu. Dengarlah, sambutlah, sempurnakanlah. Kami berdoa di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang cintanya begitu besar buat kami. Amin. Umat Tuhan, di dalam keheningan dan kesunyian, Kristus mengundangmu di dalam cintanya yang besar. Ia merengkuh kematian, ketakutan, dan ratapan. Maka sekalipun meratap dan berada di dalam kesakitan, ingatlah Kristus yang menyertai. Di dalam keheningan, Tuhan besertamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jangan khawatir, janganlah takut.